Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCNU Jombang, channel yang menghadirkan informasi, menghadirkan pengetahuan dan khasanah ke-NU-an, khususnya di Kabupaten Jombang. Nah, kawan-kawan online sekalian, hari ini kita di podcast yang ketiga. Kali ini kita akan mengobrol tentang kegiatan-kegiatan yang sangat produktif di bulan Ramadan. Dan tentunya teman-teman harus tetap stay tune dan terus pantengin di channel PCNU Jombang yang sangat luar biasa ini. Kawan-kawan online, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah ketua yayasan di salah satu lembaga di Kabupaten Jombang yang cukup terkenal. Dan beliau ini aktif dan sangat masih muda. Dan tentunya kawan-kawan harus tahu lebih dalam mengenai tentang sosok yang akan kita hadirkan pada podcast kali ini. Dan podcast kali ini kita lebih menguak dari sisi-sisi berkah di bulan Ramadan. Nah, langsung saja kita kenalkan. Beliau adalah Gus Fikri. Nah, selamat datang Gus. Selamat datang di podcast yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Gus Fikri. Gus Fikri ini teman-teman dari kawan-kawan di online kita ini tentunya sangat pengen tahu nih ya kan aktivitas-aktivitas Gus Fikri yang sangat luar biasa ini di kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti itu. Namun sebelumnya Gus Fikri ini teman-teman juga pengen tahu nih latar belakang dari Gus Fikri ini seperti gimana sepak terjangnya seperti apa, mungkin bisa diceritakan seperti itu guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mas moderator atau pembawa acara yang kami hormati, rekan-rekan pendengar semuanya di streaming atau YouTube PCNU Jombang, alhamdulillah merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan bagi saya pribadi untuk hadir di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Pertama kita kenalan dulu ya, nama saya, nama lengkapnya Ahmad Kanzul Fikri, MPD. Saya tinggal di Ponpes Al-Aqobah 1 Jombang, desanya Desa Kuaron. Kemudian ya setiap hari juga keliling ke cabang-cabang Aqobah. Aqobah 1 di Kuaron itu SMP SMA, kemudian Aqobah 2 di Wonosalam, daerah puncak sana. Itu tempat yang nyaman, yang sejuk untuk kita bikin camping atau outbound. Jadi santri Aqobah itu kalau setahun sekali itu kita ajak ke sana untuk jadi santri Tarsan gitulah istilahnya. Outbound di sana. Ya, seru. Tapi juga, guys. Temanya tema outbound leadership. Jadi kita latih mentalitas, kepemimpinan mereka, organisasi mereka. Sehingga santri itu harapannya tidak hanya ngaji, tidak hanya berkutat di bidang akademik, tapi juga mereka punya life skill. Itu Aqobah 2 Wonosalam, kemudian Aqobah 3 di Jember, di depan kampus UNEJ, Universitas Jember itu kita ada cabang di sana yang ketiga, itu untuk asrama mahasiswi. Kemudian Aqobah 4 itu di area terminal Makam Gus Dur, di Tebuireng sana, itu untuk MTS sama MA. Di sana program tahfidz ya. Kemudian Aqobah 5 di Tegal, Jawa Tengah, tapi masih belum kita garap, coming soon. Justru yang kita garap Aqobah 6 di Ngoro, itu Aqobah International School yang usianya sekarang masuk usia tahun ketiga untuk program internasional. Jadi memang beda-beda segmennya. Alhamdulillah kegiatan saya sehari-hari ya nunggoi santri-santri itu. Saya sama abah saya tidak boleh kemana-mana, pokoknya istiqomah ngaji, karena menurut beliau dulu karomahnya para muassis, para pendiri itu ya karena keistiqomahan beliau untuk ngopeni para santri. Sehingga tentu kita ini sebagai kader muda, sebagai yang disiapkan oleh abah-abah kita, orang tua kita, apalagi kita di pesantren, maka kita harus betul-betul mempunyai waktu dan kepedulian terhadap anak-anak kita, para santri yang diamanahkan, dititipkan orang tuanya untuk belajar di pesantren kita. Jadi kegiatan saya majority atau kebanyakan di pesantren. Sebagai informasi, kemarin minggu lalu kita baru pulang dari Jepang, Tokyo. Anak-anak Aqobah kita ajak studi tour ke sana, termasuk kita juga mengunjungi PCINU Jepang. Kemarin kita alhamdulillah ketemu dengan pengurus-pengurus PCINU Tokyo,
Kita sharing, kita cerita banyak tentang pesantren, tentang Islam yang ada di sana. Kemudian kita waktu itu pas malam Jumat sehingga kita yasin tahlil di kantor PCINO di Tokyo. Ya, Itu alhamdulillah sangat membekas sekali. Kemudian kita juga berkunjung ke University of Tokyo. Itu artinya agenda rutin kita nanti ke depannya adalah studi tour ke luar negeri sehingga anak-anak santri juga berwawasan global. Kemudian di samping di Aqobah saya juga sekarang jadi dosen di UNWAHA, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Tambak Beras. Saya jurusannya prodinya saya bahasa Inggris. Jadi latar belakang saya bahasa Inggris. Karena dulu saya kuliahnya S1 S2 di Unisma Malang itu ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Tapi untuk pondok pesantrennya saya dulu itu menghabiskan banyak pondok, Mas. Jadi pernah nyantri di Tebu Ireng, pernah nyantri di Tambak Beras, pernah nyantri di Pondok Tahfidz Perak itu ya Mas Tuki, kemudian di Pondok Al-Falah Ploso juga pernah, kemudian di Al-Hikam Kiai Haji Hasyim Muzadi juga pernah, kemudian di Gontor juga pernah. Artinya berbagai macam tipikal pondok pesantren, dari pondok salaf, pondok yang tengah-tengah ya, yang tidak salaf, tidak juga modern juga pernah, pondok modern juga pernah seperti Gontor. Kalau tipikal pondok Tebu Ireng, Tambak Beras itu kan di Jombangan ini kan sebenarnya bukan salaf, tapi pondok yang antara modern dan salaf, karena ada sekolah formalnya. Kalau salaf itu kan cirinya ya dia tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama, ngaji kitab kuningnya, tapi tidak ada formalnya. Biasanya nanti dia ikut paketan begitu. Dan tradisi kulturnya juga berbeda antara pondok seperti Gontor yang modern, seperti di pondok salaf itu saya lihat jauh berbeda, sehingga pengalaman-pengalaman tadi coba kita ramu, kita implementasikan yang ada di Aqobah. Apa yang baik dari pondok-pondok yang sudah punya sejarah yang panjang, baik itu lembaga-lembaga yang baru, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak, sehingga di Pondok Pesantren Al-Aqobah itu anak-anak alhamdulillah merasa nyaman, ngajinya juga maksimal, sekolahnya juga maksimal, pendampingan akhlak dan ubudiyahnya juga betul-betul kita perhatikan. Itu kegiatan saya sehari-hari. Di samping itu saya juga aktif menulis di koran atau media massa seperti di Harian Surya atau di Radar. Kemudian juga nulis buku-buku nasional. Kemarin alhamdulillah dipercaya untuk nulis kurikulum merdeka itu penerbit nasional Yudhistira. Juga kita kerjasama dengan Erlangga, sehingga itu nanti dipakai di seluruh sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke yang nulis ya dari Aqobah sendiri. Gitu. Cukup menarik Gus ya, dari beberapa aktivitas-aktivitas yang sangat produktif seperti itu ya kan. Betul. Yang sangat kental dengan nuansa pendidikan yang untuk lebih memajukan nilai-nilai pendidikan yang ada di pesantren Jombang. Dan lebih internasional tadi juga saya sangat meng-highlight itu ya Gus. Betul. Jadi wawasannya juga harus global. Karena memang yang dibutuhkan sekarang itu adalah bagaimana kita menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan sekedar di skup lokal saja, bukan hanya di domestik saja, tapi juga harus dikenalkan ke internasional. Bagaimana nanti harapan kita santri-santri NU itu juga mereka menjadi imam di London, di Tokyo, mereka bisa nunggoi masjid di sana, jadi imam, jadi mudin di sana, mudin internasional kan begitu judulnya. Maka seperti di Aqobah itu, di Aqobah 1 atau di AIS, Aqobah Internasional, ngajinya anak-anak itu ya kita combine dengan bilingual kitab kuning, sehingga ketika ngaji fikih, ngaji hadis itu kita sudah dengan bahasa Inggris, bahas toharo nanti dengan bahasa Inggris, dan itu anak-anak bisa. Kalau ada asumsi gak iso itu kan dari diri kita sendiri, belum kita coba kok, belum kita ramu, belum kita desain kayak apa. Untuk anak-anak juga sudah berapa tahun belajar bahasa Inggris di sekolah kok gak iso. Tapi begitu dimasukkan ke les pari 3 bulan kok iso. Berarti kan ada yang salah dengan sistem manajemen pendidikan di lembaga kita gitu loh. Nah, jangan bilang gak bisa karena kita belum mencoba. Yang gak bisa itu, yang memahjub itu kita sendiri. Anak-anak itu opo jari guru kan begitu. Mau kita kasih metode apa, mau kita kasih metode inovatif pembelajaran yang terkini, yang enak, yang nyaman, itu anak siap. Kalau kita kasih metode jadul ya anak nerimo. Apa kata kita kan begitu. Nah, masalahnya kita mau enggak berinovasi. Nah, itu kaitannya dengan Ramadan itu, maka saya memaknai Ramadan itu adalah waktu yang sangat besar peluangnya untuk kita malah menjadi produktif, bukan untuk males-malesan. Maka sebuah ibarat yang mengatakan naumus shaimi ibadatun itu tidurnya saja beribadah, apalagi bangunnya. Kan logikanya seperti itu. Tidur saja dihitung ibadah, apalagi kita beraktivitas mulai pagi, pada subuh, kemudian seperti ini ngaji. Anak-anak itu di sekolah juga tetap sekolah seperti biasa.
Bahkan santri di pondok pesantren kan bisa 5 kali ngaji kan dalam sehari kalau seperti ini. Bahkan jangan lupa juga dulu ketika Rasulullah bersama umat Islam waktu itu ketika melakukan perang Badar itu kan terjadi pada bulan Ramadan, kondisinya sedang puasa. Ketika founding father kita di Indonesia ini, Bung Karno, Bung Hatta, semua para pahlawan itu ketika memaklumatkan proklamasi Agustus tahun 45, 17 Agustus itu kan ketika menjalani puasa Ramadan. Itu artinya banyak sekali milestone atau batu loncatan umat Islam itu diawali atau puncaknya itu ketika bulan Ramadan. Biasanya memang yang saya rasakan justru produktivitas itu semakin banyak, semakin padat ketika bulan Ramadan. Gitu. Iya. Ini nyambung juga Gus di ini kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Iya. Kan? Jadi viewer kita ini juga banyak dari anak-anak muda Gus. Anak-anak muda yang mungkin kebiasaannya yang kalau nggak ada kegiatan ya main game, main gadget, scroll TikTok, scroll apapun yang mungkin menghabiskan banyak energi di situ ya kan. Nah, ini nyambung juga dari kegiatan yang mungkin dikatakan tadi jenengan itu adalah produktif gitu kan. Kira-kira yang menarik untuk anak muda, untuk teman-teman viewer kita yang ada di luaran sana itu Ramadan yang produktif, yang kira-kira itu bisa banyak membawa manfaat selain kegiatan-kegiatan ubudiyah, kegiatan beribadah seperti itu. Itu apa saja Gus kira-kira mungkin yang bisa di-share untuk teman-teman ini? Yang paling pokok yang harus kita pahami, bulan Ramadan ini selain syahrus syam, bulannya puasa, juga syahrul ilmi, bulannya ilmu. Maksudnya ilmu itu bertebaran di mana-mana. Podcast seperti ini ya ilmu, ada buletin di masjid selembar kertas juga ilmu, radio, kemudian bahkan di mana ini Instagram atau reel atau video YouTube ceramah-ceramah juga sangat membanjiri apa yang kita lihat di HP kita. Saya kira itu bisa menjadi tambahan suplemen ilmu kita, wawasan kita bahwa kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah kehidupan, madrasah yang juga ada unsur ilmiahnya. Bagaimana kita menambah wawasan kita, ilmu-ilmu agama kita terkait dengan momentum bulan Ramadan ini. Karena memang kalau kita biarkan diri kita ini kosong, seperti pepatah mengatakan inna syababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayyam mafsadatin. Yang merusak pemuda itu adalah satu, al-faragh, waktu luang. Waktu luang. Itu waktu luang itulah yang kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, maka kita akan terlena dan kita nanti akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Ada dua yang nikmat berikan Allah kepada kita, yang mana dua nikmat ini banyak orang tertipu, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, terutama ketika waktu luang ini, makanya ketika tantangan anak muda sekarang ini adalah bagaimana kita mengurangi kebiasaan yang tidak baik, yang tidak positif seperti begadang atau melean tanpa ada sesuatu yang produktif, kecuali kalau begadangnya itu ngaji atau menyimak pengajian Gus Ba di YouTube atau dari manapun itu kan boleh saja. Tapi kalau untuk sekedar seneng-seneng entertainment atau sekedar nongkrong dan sebagainya, saya kira kita sebagai pemuda ya ojo terlalu hobi seperti itu. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi mulai perlahan itu mulai dikurangi kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan karena bulan Ramadan ini adalah syahrul ilmi, maka kita harus punya target, harus punya niat, harus men-setting target. Apa target kita? Umpama di bulan Ramadan ini saya pengen khatam Quran 1 kali umpama minimal ya. Atau paling enggak 2 kali. Kalau 2 kali khatam kan berarti 15 hari sekali khatam. Sehari kan bisa 2 juz. Saya lihat anak-anak kecil di Tarim di Yaman itu minimal itu kalau Ramadan itu 5-7 kali khatam. Itu pun mereka sambil jaga toko, jaga warung. Artinya sambil kesibukan lain. Kalau seandainya mereka fokus bisa lebih dari itu. Nah, saya melihat anak-anak di negeri kita ini, anak-anak remaja ini akan menjadi blunder kalau seandainya mereka tidak kita perhatikan, tidak kita dampingi, terutama orang tua terkait dengan kegiatan mereka. Kalau sore mungkin bisa datang ke masjid, ikut ngaji, ikut pengajian sambil nunggu waktu berbuka puasa. Saya kira itu jauh lebih baik. Malamnya umpama habis tadarus, pada taraweh, pegel, HP-an dulu ya gak apa-apa, enggak apa-apa. Bukan berarti enggak boleh sama sekali ya Mas ya, karena kita juga butuh hiburan. Tapi yang pasti adalah harus ingat waktu, harus ingat batas, ojo sampai kebablasan begitu. Tuh, dengerin teman-teman tuh ya. Jadi kegiatan-kegiatan kalian itu ketika di rumah jangan sampai diisi dengan waktu-waktu yang terbuang sia-sia gitu kan. Katanya Gus tadi itu kan bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan pencari ilmu kayak gitu ya kan.
kesempatan yang sangat emas. Jadi kalau saya boleh bilang itu adalah the golden moment seperti itu, ada kesempatan emas yang mungkin tidak terulang di setiap bulannya. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian di bulan suci Ramadan ini untuk mencari ilmu seperti itu. Nah, ini nyambung juga Gus untuk di kegiatan-kegiatan yang mungkin teman-teman itu kegiatan yang kurang termotivasi dari sebelum bulan Ramadan gitu ya kan. Yang sebelumnya tidak ada pembiasaan gitu kan. Terus di bulan suci Ramadan teman-teman viewer ini atau anak-anak muda ini itu dipaksa untuk penuh waktu dengan ilmu, dengan kegiatan-kegiatan produktif seperti itu. Nah, untuk mengatasi biasanya itu kena mental ataupun tidak siap dengan keadaan seperti itu. Kira-kira untuk meneguhkan dari aktivitas itu biar lebih istiqomah itu seperti apa? Yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau kita tarik mundur, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Nah, ini kan sebenarnya bulan pemanasan. Rajab itu dinamakan Syahrullah, bulannya Allah. Karena Rajab itu bulannya Allah, maka wong sing menjalani kebaikan itu pahalanya banyak sekali. Tapi sebaliknya wong sing nglakoni dosane double-double karena itu bulannya Allah. Kemudian Sya'ban itu adalah Syahrul Rasulillah, bulannya Rasulullah. Karena di bulan Sya'ban itu turun perintah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam taslima, surat Al-Ahzab itu turunnya pada bulan Sya'ban, maka dinamakan Syahrul Rasulillah, bulannya Kanjeng Nabi, maka kita dianjurkan banyak-banyak baca sholawat kemarin itu. Nah, sekarang bulan Ramadan tadi Syahrullah, kemudian Syahrul Rasulillah. Ramadan ini bulannya siapa? Syahrul Muslimin, Syahrul Muslimin, bulannya kita semuanya. Bukan bulannya Allah, bukan khusus miliknya Kanjeng Nabi, tapi khusus miliknya kita. Maka kalau kita berpuasa di sini, kata sebuah diskusi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah, puasa itu bagiku dan saya langsung membalas. Maksudnya apa? Saking gedene ganjaran, Allah langsung menentukan besarannya berapa. Biasanya kalau di luar Ramadan kebaikan itu kan satu kebaikan 10 dibalas 10 kan, dan itu yang mencatat malaikat. Tapi nek bulan puasa wis tak handle dewe, ibaratnya begitu. Malaikat enggak usah ikut-ikut. Ini karena saking istimewanya bulan Ramadan, ini milikku kata Allah, wa ana ajzi bihi. Nah, sebenarnya kalau terkait tadi terus pundi kalau anak di bulan Ramadan ini tiba-tiba dipush dengan kegiatan yang banyak. Anak-anak di sekolah ada istilahnya kilatan ya. Di sekolah-sekolah itu kan ada kilatan, pondok Ramadan dan sebagainya. Saya kira itu enggak apa-apa, tapi kalau mungkin untuk tahun ke depannya kita harus mulai pemanasannya itu ya ketika bulan Rajab Sya'ban itu secara mental kita harus siap nanti kalau masuk Ramadan itu memang kegiatannya banyak. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian Ramadan terus dicekoki kemudian digerojok dengan kegiatan yang banyak, itu pasti ada anak yang kaget. Tapi ya tidak apa-apa karena ini mumpung, karena ini kesempatan yang luar biasa, realita yang harus kita hadapi. Di sekolah sudah menyediakan pondok Ramadan, mengundang gus-gus biasanya diundang itu kayak saya dulu pernah diundang di Man ngaji Ramadan di anak-anak sekolah, jam sekolah Mas ya, jam pagi biasanya jam 10. Tidak apa-apa, itu ada nuansa baru, ada suasana baru. Mereka juga khataman Quran gitu. Sekolah menyediakan nanti ketika pulang ke rumah, karena mereka tidak mondok kan, mereka non pesantren kan, maka saran saya tidak apa-apa, silahkan ikut kajian-kajian di pondok pesantren. Jadi nanti PP istilahnya santri kalong ya. Santri kalong itu tidak mondok tapi dia hanya ikut ngaji, ikut tabarukan ketika bulan puasa Ramadan. Kayak di Tebuireng ini sebelum duhur, kemudian nanti duhur ada lagi ngaji Hataman Sahih Bukhari, nanti pada asar ganti lagi kiainya, ganti lagi kitabnya. Kita bisa memilih itu daripada nganggur kan begitu, daripada kosong. Karena momen sekali dalam setahun ini Allah hanya minta jatah 1 bulan dari 11 bulan yang ada, maka kita sudah seharusnya memiliki target tadi. Kita set target, kemudian kita siapkan mentalitas kita. Apalagi ini masih awal-awal Ramadan. Ini kan masih 4 Ramadan ya, masih 4 Ramadan, masih awal minggu pertama. Nanti tubuh ini secara energi, secara kekuatan itu insya Allah kalau sudah seminggu ke atas itu sudah mulai nyaman. Kita mungkin masih awal-awal masih lemes, masih kaget, masih banyak istilahnya turun yang kamar umpama ndak ngapa-ngapain. Tapi nanti kalau sudah tubuh ini sudah beradaptasi dengan pola makan yang jamnya digeser, sebenarnya kan tetap Mas makannya, cuma jamnya aja digeser.
Ya kan, durasi makannya sebenarnya tetap, cuma digeser aja malam sama sahur gitu aja. Nah itu nanti kegiatan-kegiatan yang kita jalani insya Allah nanti semakin lama akan semakin kita bisa beradaptasi sehingga shock culture atau shock moment itu bisa diatasi. Jadi saran saya kepada anak-anak remaja, anak-anak yang masih aktif sekolah, anak-anak muda dan sebagainya, generasi milenial ini, Ramadan ini jangan dijadikan alasan untuk males-malesan, tapi ini menjadi momen kita untuk menjadi semakin produktif. Baik itu produktif zahiran wa batinan, secara lahiriah kita aktif, produktif, mengikuti semua kegiatan. Secara batin kita juga aktif. Aktif batin itu bagaimana? Wiritan dalam hati, sholawatan, dzikir, ya itu juga aktif. Jadi luar, dalamnya juga aktif. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di luaran sana teman-teman itu di bulan Ramadan, mumpung masih awal-awal ini banyak kesempatan yang terbuka, begitu ya Gus. Terbuka untuk jauh lebih baik, jauh lebih mempersiapkan diri. Ketika selesai di bulan Ramadan itu teman-teman semua bisa langsung seakan-akan terlahir kembali, begitu terlahir Gus, kembali. Ya. Nah, mengingat tadi dari ini sekian rentetan sebelum bulan suci Ramadan, ada Rajab, ada Sya'ban seperti itu Gus. Yang selama ini mungkin belum disadari sepenuhnya dari teman-teman viewer yang ada di luaran sana seperti itu, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif seperti itu. Jadi kesempatan yang sangat membuat shock culture ini masih menekan seperti itu Gus. Iya. Nah, gimana Gus? Kira-kira kalau misalnya kita di dalam keseharian itu masih ada yang belum sadar dengan kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya itu, ada nggak kira-kira teman-teman yang mungkin bisa disambangi seperti itu, bisa dilakukan sesuatu yang mungkin bisa sukses di bulan suci Ramadan gitu. Contohnya misalnya kegiatan-kegiatan produktif. Mungkin teman-teman itu masih ada yang belum di circle tertentu belum ada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan seperti itu ya. Kalau misalnya tingkatan di sekolah itu nanti udah mengarahkan di jadwalnya di bulan suci Ramadan ini begitu. Di pesantren ini seperti itu. Tapi teman-teman bagi yang di luar sana itu kan mungkin belum tersentuh dengan hal yang sifatnya produktif yang kayak tadi itu Guys. Itu ada nggak kira-kira untuk saat ini yang bisa kita akses seperti itu Guys? Mengingat produktif itu sangat penting ini. Ya. Memang circle itu paling menentukan ya. Artinya seperti di NU ini ada lembaga seperti IPNU, IPPNU, itu saya kira mereka kan di luar pesantren ya. Kalau pesantren kan sudah jelas jadwalnya, kan sudah jelas, kegiatannya sudah jelas. Nah, teman-teman yang belum bergabung dengan komunitas-komunitas seperti ini, saya kira lebih baik untuk bergabung. Kita nyari kesibukan, nyari kegiatan, bisa dengan kajian-kajian yang diadakan teman-teman organisasi, atau mungkin mendatangi tempat-tempat tadi itu. Paling enggak ketika asar itu kan banyak kajian itu di masjid. Nah, kita datang ke sana aja. Atau kalau mager ya udah dengerin ceramah di YouTube, itu saya kira sudah jauh lebih baik gitu loh. Karena memang kalau anak-anak muda itu hanya menghabiskan waktunya hanya untuk game online. Wah, saya main game dari siang sampai sore, enggak terasa tiba-tiba sudah adzan maghrib. Itu kan killing time-nya, dia membunuh waktu kan memang enggak terasa, tapi kan enggak produktif gitu loh. Nah, ini bisa jatuhnya kepada sesuatu yang makruh masih, artinya lebih baik untuk ditinggalkan. Maka kata sebuah hadis itu, Rasulullah sudah menyarankan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Jadi saya kira untuk anak-anak, untuk para remaja, Anda semuanya passionnya apa? Kalau selama itu hobi itu produktif dan bisa mendapatkan pahala, maka lakukanlah. Umpama hobinya nulis, ya udah kamu nulis gitu. Hobinya mendengarkan podcast, mendengarkan ceramah yang bermanfaat, silahkan. Jangan mendengar podcast yang isinya ghibah. Nah itu lain lagi, nanti itu bisa mengurangi pahala puasa. Puasanya mungkin sah, tapi pahalanya belum tentu. Sama seperti sholat kita itu. Atau paling enggak, sekarang kan banyak itu pondok-pondok yang membuka pendaftaran pondok Ramadan itu, meskipun cuma seminggu, 2 minggu, saya kira itu bisa dimanfaatkan. Apalagi nanti ketika sudah libur sekolah, libur panjang, daripada gabut enggak ngapa-ngapain, itu biasanya kalau santri saya libur sebulan itu saya arahkan ke kursus-kursus, umpama kursus ke Pare, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, meskipun cuma 2 minggu, itu efeknya luar biasa.
Jadi mungkin di Jombang ada kursusan apa gitu ya. Iya. Silahkan, yang penting kita tetap produktif gitu. Saya kira Iya. seperti itu. Jadi intinya tidak ada alasan. Tidak ada alasan, Tidak betul. ada alasan untuk bisa mengakses itu. Iya. Teman-teman viewer yang ada di sana mungkin kali ini kita di bulan suci Ramadan itu jangan sampai banyak alasan seperti itu. Jadi sudah disebutkan tadi sama Gus bahwasannya ada secara online kalau misalnya mager. Tapi ya kajian online juga iya. banyak kan Mas sekarang. Kajian online itu ya. Tapi masanya juga mager aja kan juga nggak seru begitu ya Gus ya. Iya. Juga bisa mendatangi. Malah pegel semua. Iya. Malah gawannya itu malah males gitu loh kalau Iya. nggak ngapa-ngapain. Atau paling enggak ketika sore gitu ya, umpama habis ngaji, umpama habis asar itu habis ngaji terus jam 4:30 mau olahraga ringan, umpama jogging atau apa, enggak apa-apa. Itu justru produktif, artinya metabolisme tubuh kita ini membakar lemak dan sebagainya. Nanti ketika tarawih semangat. Terus justru kalau orang itu terkena sinar matahari paginya dia jalan-jalan atau sorenya dia jogging, nanti itu malam dia sudah merasa ngantuk. Artinya tidurnya lebih nyenyak, lebih on time daripada jam tidur kita kebalik. Isuk awan turu terus tangi-tangi maghrib gitu ya. Terus begini kayak so turu melekan, nah itu justru enggak bagus. Metabolisme tubuh kita ini, jam tidur istirahat kita ini terbalik-balik gitu. Olahraga juga saya kira tips yang sangat bagus lah ya gitu kalau longgar gitu. Iya, tentunya banyak sekali mungkin yang bisa didatangi begitu guys ya. Jadi nggak hanya teman-teman secara online bisa datang ke masjid. Masjid itu juga pasti ada kegiatan di situ. Coba aja teman-teman juga cek di sana gitu kan. Terus aktif berorganisasi, komunitas, terus kumpul-kumpul dengan teman-teman yang arahnya juga positif seperti itu. Jangan sampai ke circle-nya positif. Iya. Maka saya juga lihat berita di Instagram itu anak-anak muda yang nongkrong semalaman terus ngobrol, terus ketika bangunin orang sahur itu dengan cara yang tidak baik seperti sepeda motoran dengan knalpot yang bising atau dengan musik-musik yang memekakkan telinga, bikin orang kaget. Itu kan anak-anak muda semua Mas. Itu menjadi keprihatinan kita. Kok jalan pikirannya kok ke sana gitu. Artinya kalau ingin membangunkan kan bisa dengan cara yang lain yang lebih manusiawi lah. Itu kan ngageti orang, kaca jendela sampai jedor-jedor itu sampai bergetar, itu kan justru menimbulkan madorot. Maka saran saya kepada anak-anak muda, Anda boleh menyalurkan hobi kayak sepeda motoran, tapi harus yang syar'i lah istilahnya, yang tetap tidak melanggar syariat Islam, tidak mengganggu kenyamanan orang lain, begitu. Iya, terutama anak muda ini kan kita kan hidup bermasyarakat seperti itu. Betul. Jadi kembali lagi tadi kan ngobrol seputar pendidikan. Pada tujuannya pendidikan itu kan bahwasanya nanti siap di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Iya. Nah, untuk produktif lagi nih Gus, tentang produktif lagi kegiatan-kegiatan yang sangat sangat menginspirasi bagi teman-teman gitu ya kan. Mungkin nggak kira-kira anak muda ini atau teman-teman viewer sana nggak hanya di muda saja, semua golongan ini bisa menyelesaikan Ramadan ya kan. Jadi ada banyak-banyak spot, banyak-banyak akses yang tadi bisa dilakukan seperti itu, bisa di ujian Ramadan ini di barat ujian ya Gus. Betul. Itu selesai dengan lulus dengan predikat cum laude misalkan. Katakanlah seperti itu. Bisa nggak kira-kira kita menyampai ke arah sana gitu? Memang kembali lagi ke dasar ajaran agama, Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran itu menggunakan masa ya. Wal asri itu kan demi masa. Banyak orang yang merugi kecuali. Nah kita apakah kita ini termasuk pengecualian itu dengan beramal soleh, dengan saling menasehati atau bagaimana? Maka para ulama itu membagi fase Ramadan itu biasanya ada 3 fase. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Syahrun awaluhu rahmah. Jadi 10 hari pertama itu rahmat, kasih sayangnya Allah. Allah itu melihat kita semuanya itu tenanan ndak, hari ini ibadah tenanan ndak, sholatnya, amalan-amalan sunnahnya, ngajinya tenanan ndak. Itu kasih sayang Allah. Kemudian wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya nanti adalah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar, akhir fase terakhir bulan Ramadan itu adalah terbebas dari api neraka. Sehingga nanti kata jenengan tadi ini memang ujian, satu sisi ujian seperti sekolah. Nanti kalau sudah selesai ujian dia lulus, ketika Idul Fitri itu kan lulus semua. Nah itu predikatnya orang kan macam-macam gitu. Sama seperti haji Mas, haji mabrur itu tidak hanya ketika setelah pulang haji. Ada orang yang sebelum berangkat haji, sak durunge budal haji, wonge ancen wis apik. Mabrur itu kan orang baik kan Mas. Birrun, dari kata birrun.
janjane wong iki wis apik, sregep jamaah, ambek tangga apik sadurunge haji. Wong iki berarti wis mabrur dhisik. Kemudian yang kedua, ketika di tanah Mekah selama 40 hari haji itu, dia di sana sregep, jamaahnya tepat waktu, tidak pernah lewat, mabrur. Setelahnya pulang ke Indonesia dia juga baik, mabrur. Ada orang yang sebelum berangkat tidak baik, atau ketika di sana mungkin biasa aja, tapi ketika pulang dia baik, mabrur. Sama dengan Ramadan juga seperti itu. Bisa jadi apa yang kita tanam sekarang ini adalah untuk jangka panjang nanti gitu. Maka ada ulama mengatakan satu Ramadan ini menentukan 11 bulan kemudian gitu. Apakah membekas apa tidak itu. Nah, jangan sampai kita ini nanti di penghujung Ramadan terus kita tiba-tiba ngomong ke diri kita sendiri, oh kok gak kroso ya, kok wis Ramadan ini wis katen tak ya mesti gak kroso sampean turu terus kan begitu. Tidur terus ya gak kroso, cukup-cukup wis akhir Ramadan gitu ya. Tapi kalau orang itu memanfaatkan setiap menitnya itu kan luar biasa itu, Ramadan itu produktif itu. Kiai-kiai kalau ngaji kan sampai malam, sampai jam 11 nanti qiyamul lail kan di pondok pesantren kan begitu. Ya, maka ada buku itu karangan ulama itu judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Betapa berharganya masa bagi para ulama itu, sampai ada ulama itu yang setiap hari itu baca buku terus. Sampai ada ulama itu unik Mas, ulama itu yang setiap hari dia itu berada di perpus pribadinya, setiap hari itu dia dikelilingi buku. Sampai munjung gitu Mas, bukunya itu baca terus. Kalau istrinya manggil itu gak ketok sampai kudu ndangak ngene. Sampai di akhir hayatnya beliau itu meninggal di situ, artinya enggak kelihatan ketutupan buku-buku. Ulama ada yang sampai seperti itu. Karena bagi beliau itu sangat-sangat eman kalau waktu itu dilewatkan begitu saja, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti Ramadan sudah pamit, sudah say goodbye kepada kita kaget, kemudian kita merasa belum apa-apa, merasa belum mendapat apa-apa, disitulah kita merasa merugi. Apalagi nanti Allah menyembunyikan satu malam istimewa Lailatul Qadar di hari-hari terakhir itu memang agar kita ini semakin termotivasi untuk ibadah begitu. Iya guys, itu menarik banget ya untuk apa ini kita berlomba-lomba gitu kan, hablum minannas, hablum minallah gitu kan di bulan suci Ramadan seperti ini. Jadi disebutkan bahwasanya apa ini kemungkinan bisa lulus dengan predikat sempurna di bulan suci Ramadan itu kansnya cukup besar guys ya. Betul. Dengan apa ini melakukan hal yang terkecil, istiqomah seperti itu guys. Yang apa ini yang setelah bulan suci Ramadan itu tercerminkan di 11 bulan terakhirnya seperti itu. Nah, nyambung untuk di pertanyaan berikutnya guys. Kira-kira di bulan suci Ramadan ini kan kita melewati 3 fase seperti itu tadi ya kan. Di fase maghfirah, pembebasan dari bulan api neraka seperti itu. Nah, setelah Idul Fitri kita kan bersenang-senang nih, merayakan Idul Fitri dengan family, dengan teman-teman, dengan keluarga seperti itu ya kan. Mungkin nggak kira-kira kalau misalnya di 11 bulan terakhir, apa 11 bulan terakhir maksudnya aktivitas selanjutnya itu masih bisa dijalankan aktivitas yang selama ini produktif di bulan suci Ramadan. So, seperti itu. Biasanya kan di bulan suci Ramadan ini kan kita anak-anak muda itu kan biasanya menyiapkan apa ini strategi baru. Pasca bulan Ramadan ini saya mau ini pencapaian ini gitu kan. Nah, mungkin nggak kira-kira itu masih bisa dan istiqomahnya itu tetap terjaga seperti itu. Karena istiqomah itu jujur saya sangat berat. Sulit ya, konsisten. Ya saya kira sangat terbuka peluang itu Mas. Artinya memang 1 bulan ini kita digembleng, 1 bulan ini kita dididik betul dengan sebuah madrasah kehidupan namanya Ramadan ini. Sehingga nanti ketika bulan Syawal itu kita merayakan Idul Fitri. Idul Fitri kan lebaran itu artinya harus diculno. Yang asalnya bulan puasa ini kita ditahan, as-shaum al-imsak. Imsak itu kan menahan. Al-imsak an jami'il muftirat, dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, bersetubuh di siang hari, sampai ngomong hibah, ngerasani. Itu harapannya nanti ketika sudah kita diculno, Allah menganggap kita sudah mandiri, maka disinilah kita betul-betul memikirkan kembali, betul enggak bulan Ramadan kemarin itu ada athar atau ada bekas yang membentuk habit atau kebiasaan kita, sehingga pada 11 bulan berikutnya itu kita tetap konsisten menjaga produktivitas. Tapi begini, saya teringat dawuhnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri itu dari Rembang. Beliau mengatakan begini, nek pengen istiqomah sebuah amalan, iku ojo sing abot-abot. Titik wae tapi sing penting istiqomah.
Sampean contoh mau pengen target aku kok pengen sedino 3 juz, wah itu saya jamin nanti berapa minggu sudah KO Mas. Lebih baik sampean sehari itu 1 juz atau mungkin paling tidak baca Waqiah Al-Mulk setiap hari ya. Tapi ini istiqomah, ini jauh lebih baik daripada kita muluk-muluk tapi ternyata kita putus di tengah jalan atau inkonsisten. Lebih baik, maka ulama itu kan mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Seapi-api amal itu sing paling langgeng senajan titik. Begitu. Contoh nanti ketika mungkin kita ndak sepadat Ramadan lah, nanti ketika Syawal saya dulu Ramadan itu yang masih saya terapkan itu baca 1 hari 1 juz ndak apa-apa. Berarti kan masih ada bekasnya. Saya Ramadan itu belajar ngempet umpama. Gak kalap ono panganan wakeh gak dipangan kabeh cek iso nahan umpama. Nah itu kan masih ada bekas dari Ramadan itu tadi. Maka ini menjadi sesuatu yang muspro, sesuatu yang sia-sia ketika kita disajikan hidangan kita bisa menahan, tapi ketika di luar bulan Ramadan kita kalap, ya berarti kan enggak ada habit yang terbentuk dari situ gitu loh. Apa saja. Jadi nafsu. Jadi intinya Ramadan ini mendidik kita untuk menahan nafsu. Bagaimana kita memanage. Manusia itu pasti punya nafsu, Mas. Masalahnya adalah bagaimana mengatur. Bukan menghilangkan nafsu jono, tapi mengatur, memanage sedemikian rupa sehingga menjadi nafsul mutmainnah. Dari yang asalnya nafsul lawwamah, nafsu ammarah bisu yang mengajak kepada kejelekan menjadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Mungkin ketika Ramadan biasanya iktikaf, biasanya wiritan, terus nanti di luar Ramadan aku tetap iktikaf, aku tetap menjadi pribadi yang tenang. Bisa dilihat dari gesturnya atau mimik mukanya. Ini bekas dari dulu suka wiritan, suka iktikaf ketika bulan Ramadan. Itu masih ada bekasnya itu. Jadi malayudroku kulluhu layudroku julluhu. Apa yang tidak bisa kita lakukan semua, jangan berarti ditinggalkan semua. Sedikit saja, mungkin 30%, 40% dari Ramadan kita terapkan di dunia atau di luar Ramadan itu tidak apa-apa. Jadi itu teman-teman viewers ya kan PCNU Jombang tercinta. Jadi intinya kita harus punya rencana seperti planning target. Nggak hanya planning di bulan suci Ramadan saja, tapi pascanya itu juga lebih penting untuk menghadirkan kesejukan di bulan suci Ramadan tentunya Gus ya. Dan produktif itu juga tetap ada sebagai rumus seperti itu kan. Rumus keseharian, kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau panjenengan di bidang IT, panjenengan sebagai editor, berarti kan harus produktif memproduksi video-video editor yang bermanfaat. Quote-quote itu produktivitas jenengan di situ. Saya ini penulis ya, berarti saya harus produktif menulis. Anak-anak produktifnya apa? Bantu orang tua atau membereskan pekerjaan ibunya dan sebagainya, jaga toko. Dia itu produktifnya di situ daripada tidur-tiduran, tidak bermanfaat, orang tua terus jengkel dan sebagainya. Jadi produktif di bidangnya masing-masing. Oh iya, menarik juga untuk bisa menghadirkan itu semua. Yang penting dia memberikan manfaat. Iya. Untuk aktivitas yang saat ini jenengan Gus, untuk ya kan saya pengen lebih mengerucut saja nih intinya untuk saat ini. Itu kan tadi dikatakan menulis di media massa, di produktif menulis buku. Itu juga seperti itu. Kira-kira Gus, di bidang yang Anda yang Anda lakukan untuk di bulan suci Ramadan berkaitan dengan aktivitas literasi itu ya kan. Terutama itu kan kita kan sangat untuk anak-anak muda ini kan mungkin lebih jauh lah dari tingkat literasi, meskipun saat ini kita kan sedang dijelaskan itu literasi digital seperti itu kan. Cuma itu masih kalah kalau misalnya kita menginstal yang namanya game seperti itu ya kan. Jadi kegiatan-kegiatan literasinya itu mungkin lebih terhambat seperti itu atau terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, untuk Gus sendiri nih ya kan, kegiatan yang sifatnya literasi yang bisa continue nyambung terus gitu kan. Itu apa Gus yang biasa jenengan lakukan untuk kegiatan yang sesuai bidang jenengan di bidang literasi? Kalau saya pribadi di samping mendampingi santri, ngajar santri, mendidik, membina di pesantren, saya pribadi itu saya harus ada perkembangan ilmu, harus ada asupan. Kalau kita asupan badan tubuh itu dengan makan, masukkan sesuatu ke dalam perut, maka
otak ini juga harus diberikan gizi, diberikan nutrisi dengan apa? Dengan membaca. Maka target saya itu paling enggak sebulan itu harus khatam buku ya. Buku itu 1 atau 2 buku yang harus saya baca. Okay. Nah, masalahnya adalah anak-anak sekarang itu sangat praktis. Anak zaman sekarang itu kan nyari gampangnya, nyari praktisnya itu wawasan-wawasan itu kan hanya mereka mendengar saja, audio visual saja di reel-reel itu, potongan-potongan ilmu, potongan-potongan ceramah. Oke, enggak apa-apa, itu bagus. Anak saya sendiri yang masih SD pun banyak macam-macam itu, tahu macam-macam itu dari reel, Mas. Tapi kita jangan berhenti di sini. Kita harus mengajari juga anak-anak kudu moco buku. Jangan tinggalkan buku kita yang ada di perpus, di rak buku. Itu juga harus disentuh, itu juga harus dijamah, harus dibuka lembaran-lembaran kertas itu. Buku fisik ya, bukan hanya ceramah yang ada audio di YouTube dan sebagainya. Itu ya boleh, tapi ya kudu ono mocone. Jadi harus seimbang antara panjenengan Anda semuanya melihat di podcast, itu kan berarti auditori ya, artinya kita visual, tapi juga harus secara fisik harus ada buku yang dibaca. Dan juga menulis. Nah, menulis ini adalah hasil dari membaca kita itu tadi. Orang tidak akan bisa menulis kalau tidak baca apa yang ditulis. Gitu. Makanya ulama-ulama dulu kan produktif, iyo membaca, iyo nulis. Gitu terus kegiatannya. Kemarin ketika saya berkunjung ke University Tokyo, ketemu dengan Profesor Muhammad Aziz itu, beliau bilang begitu. Kita ini ulama-ulama dulu itu kan karyanya banyak. Nah, sekarang ini anak pesantren tantangannya adalah bikin karya seperti ulama-ulama dulu. Maka ini kembali kepada etos kita. Beliau mengatakan di lab saya itu kan beliau di bidang sains ya. Iya. Yang paling sergap itu dari Cina, Mas. Mahasiswa Cina itu sergap-sergap katanya. Di luar kuliah itu nambah sendiri. Bahkan ketika libur hari Sabtu Minggu itu mereka datang ke lab itu meneliti sendiri. Nah, mahasiswa Indonesia itu standar. Artinya kalau saya ngasih target lulus ujian syaratnya ini, mereka hanya fokus di syaratnya itu. Tapi kalau anak-anak mahasiswa Cina sudah melampaui syarat itu, aku ujian gak karena syarat, tapi memang untuk masa depan gitu loh. Maka saya sampaikan kepada anak-anak, literasi itu penting. Literasi itu bukan hanya kita nonton ya, tapi juga membaca secara fisik. Harus berkunjung ke toko buku, terus beli bukunya, ya, atau ke perpus. Nah, coba sekarang mahasiswa zaman sekarang lah, Mas, paling tas isi buku itu piro sih, Mas? Bukunya gak akeh. Maka saya selalu tekankan harus beli buku. Wis tuku dhisik ae, engko masalah diwoco gae masalah terakhir. Anda harus menghatamkan 1 atau 2 buku dalam sebulan. Nah, itu menjadi target pribadi saya. Beda kok, Mas, artinya mendengar dengan di YouTube dengan membaca itu jauh berbeda gitu. Baca apa saja. Makanya perintah agama yang pertama itu kan Iqra. Iqra itu bukan hanya membaca tapi juga mereview, mendiskusikan, melakukan riset. Itu menurut tafsirannya Prof. Quraish Shihab. Iqra itu jangan dimaknai sempit membaca, tapi juga kita berdiskusi, melakukan riset. Nah, itu sehingga ilmu-ilmu Allah itu terbuka, kemudian kita menjadi hamba yang semakin dekat kepadanya. Begitu. Jadi harapan saya sekali lagi untuk generasi muda, Nahdiyin atau anak-anak yang sedang sekolah itu kudus sregep, kudus seneng dengan ilmu dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu. Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Ini yang pertama. Kalau tidak bisa alim, tidak bisa pintar, au muta'alliman, atau kamu menjadi pembelajar. Kalau tidak bisa jadi pembelajar, au mustami'an, menjadi pendengar saja. Datang ke pengajian, podcast, dengar. Ini level ketiga, mustami, listener. Au muhibban, yang keempat muhibban, pecinta. Yo gak iso teko, gak iso ngrungokno, gak iso menghadiri, gak iso belajar, tapi kudu seneng. Seneng apa? Seneng ngeladeni kiai. Kan kadang wong sing khidmah itu kan ndak terlalu pinter, Mas. Orang-orang yang berkhidmat kan ndak terlalu pinter, tapi dia cinta dengan sosok yang ilmuwan gitu. Berarti ini kategori yang kelima. Muhibban, muhibbin lah istilahnya sekarang itu, muhibbin, fans kiai, meskipun saya tidak pintar tapi saya ngefans. Ini yang keempat ini. Terus kata Nabi, wala takun khomisan fatahlika, jangan yang kelima, jangan kategori yang kelima kamu akan binasa, gak alim, gak belajar, gak mustami', gak muhibbin, tapi di luar itu semua kelima ini ya berarti sudah kita menjadi orang yang celaka, masa depan kita gelap sudah, tidak jelas arahnya. Bahaya. Iya, itu. Teman-teman viewer yang ada di luaran sana di pecinta channel PCNU Jombang ini ya. Jadi bahwasanya pesan dari Gus Fikri tadi itu sangat sangat menohok lah buat Anda, buat saya sendiri khususnya. Jadi jangan sampai
kegiatan-kegiatan yang unproduktif ya kan, itu terus menerus terbelenggu seperti itu guys. Dan harus sesegera mungkin harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi itu saya menarik dengan diisi dengan cinta gitu kan. Maksudnya kecintaannya terlebih dahulu. Atau biasanya kata apa ini Paulo Freire itu kan the pedagogy of hope. Ada harapan di situ gitu kan. Ketika kita apa ini di kegiatan yang baru atau mungkin yang sedang dijalankan itu ditumbuhkan dengan cinta dan harapan. Nah, ini terakhir guys. Ini kan kita sebenarnya nggak harus terbatas lah obrolan ini ya kan. Cuma karena channel ini ya kan. Tapi teman-teman viewer harus pantengin terus dan kalau perlu subscribe. Itu yang sangat penting harus. gitu. Harus gitu kan. Nah, ini closing statement Gus. Tapi saya tidak setuju dengan closing statement karena kalau closing itu kan berhenti gitu kan. Berhenti, close gitu kan. Tapi ini lebih ke main idea atau gagasan utama ya, kan kesimpulan atau conclusion seperti itu guys. Kira-kira untuk viewer kita, untuk apa ini penonton kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang ada di luar sana, kira-kira untuk produktif di bulan suci Ramadan dan bisa benar-benar menguatkan secara apa ini dohiron wabatinan gitu kan di bulan suci Ramadan dan pascanya ini seperti apa Gus? Di main idea ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan, satu, Ramadan ini momen yang istimewa, momentum yang istimewa bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dalam hal apapun. Tadi saya singgung bahwa dulu Kanjeng Nabi menang perang Badar itu ketika bulan Ramadan, kemudian proklamasi itu juga 17 Agustus itu pas puasa, pas Ramadan. Maka tidak ada alasan untuk kita males-malesan. Kemudian Syababul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dan yang terakhir, kita menjaga agama dan bangsa ini dengan ilmu. Sekali lagi, kita menjaga agama dan bangsa ini dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka kita akan tanpa arah. Negara-negara yang di luar sana sudah sangat kompetitif sekali, maka anak-anak di Indonesia ini juga harus kompetitif. Kita harus berangkat dari individu-individu yang berkualitas sehingga membentuk sebuah komunitas atau sebuah negara yang betul-betul berkualitas. Begitu. Saya kira itu. Menarik Gus. Ini nyambung lah untuk nanti ke depan kita di channel-channel berikutnya akan menguat dari sisi yang informatif, sisi yang apa ini, yang benar-benar pengetahuan itu hadir. Ya terutama meningkatkan produktivitas dari kawan-kawan semua yang ada di luaran sana, viewer dan subscriber dari channel kita ini. Dan sekali lagi Gus, terima kasih untuk atas kedatangannya yang sangat luar biasa di channel ini, di podcast ini, program dari PCNU ini Gus. Harapannya semoga semakin berkembang, subscribernya banyak, kemudian banyak dawuh-dawuh kiai yang bisa kita pelajari. Di Jombang kan banyak kiai, banyak sosok-sosok yang menjadi panutan, itu nanti bisa bukan hanya NU tapi juga kalangan lain ya, non NU, anak-anak remaja dan sebagainya yang bisa istifadah, ngambil manfaat dari podcast ini. Siap gitu. Demikian viewers, kawan-kawan semua, teman-teman semua, subscriber dari channel PCNU dan podcast ini yang bisa kami berikan untuk program Ramadan Berkah ini. Dan kurang lebihnya kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.